Ku mau menyenangkan
Shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom umat Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Haleluya. Dengan kasih Tuhan saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing maupun umat Tuhan yang ada di gereja, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Ini hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Supaya kami layak memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, sebab Engkau kudus. Engkau kudus. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Thank you Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 glory. Kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta. Amin. Kudus, kuduskan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Engkau ada di sini. Engkau ada di sini. Engkau ada di sini. Haleluya. Amin. Glory, glory, glory. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Dan tempat ini saya angkat lagi namanya. Kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Amin. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu kepada Tuhan. Amin. 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 Tanggalkan semua bebanmu. Taruh di kaki Yesus pagi hari ini. Tanggalkan semua pergumulanmu dan katakan, ini Tuhan. Haleluya. Saya datang kepadamu dengan penyembahan yang benar di hadapan hadirat-Mu. Penyembahan yang tulus di hadapan hadirat-Mu. Karena Engkau mengasihiku. Kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Yang bersyukur angkat tanganmu kepada Tuhan. Bersyukur buat perlindungan-Mu.
bersyukur buat penyertaan-Mu, bersyukur buat keadilan-Mu, bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat kasih setia-Mu, bersyukur buat berkat-berkat-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat karya-Mu bagiku dan ku bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh bersyukur, kami bersyukur. Tangan kami terangkat kepadamu, tangan kami terangkat kepadamu, hati kami tertuju kepadamu, hati kami tertuju padamu. Sebab itu kami mau bersyukur padamu buat kasih setiamu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya menyucikan semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menyuci semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Darahnya menyucikan semua lidah, suku bangsa, amin. Berikan glory, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menyuci semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menyucikan, amin. Semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan glory, berikan hormat, amin. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau siap memberkati kami, Engkau siap menyembuhkan kami, Engkau siap melepaskan kami, Engkau siap membebaskan kami. Karena Roh-Mu lah yang berkata di atas puji-pujian kami.
Pada waktu kami mengangkat tangan kami kepadamu, maka Engkau menyata dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, semua yang mengikuti ibadah ini, baik dalam gedung gereja ini, maupun yang sedang mengikuti live streaming melalui Facebook. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, hadirat Tuhan yang sama, yang membebaskan kami, yang memulihkan kami, ada bersama-sama dengan kami. Kami membuka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati, berikan tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama hadir bersama-sama dengan kami, keluarga Bapak Niko Watimena, Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan berkati. Nong Aldi Tue di sana, Tuhan memberkati. Nong Aldi bisa angkat tangan? Baru pertama hadir, Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan dulu bagi Allah yang luar biasa. Allah dahsyat. Buka hatimu dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Masih tetap berdiri. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Kurang semangat. Saudara siap memuji Tuhan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dasar dari yang kuharap. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan. Dasar dari yang kuharapkan, Amin. bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan iman berikanku kekuatan. Iman berikanku kekuatan. Untuk melakukan perkara yang hebat. Amin. Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu. Sama-sama katakan. Ku pasti menang. Tinggi. Amin. Nama-Mu dipuji. Hormat. Kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan. Amin. Melebihi batas kemampuanku. Melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa. Amin. Semakin serupa dengan gambaran. Sama-sama katakan bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu. Amin. Ku pasti apa saudara? Ku pasti menang. Sama-sama katakan. Nama-Mu dipuji. Hormat. Kemuliaan. Amin. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Tinggi. Nama-Mu dipuji. Hormat. Kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Tuhanku maha besar. Haleluya. Tuhan kita besar. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar. Amin. Tuhanku maha kuasa. Katakan. Raja segala raja. Katakan buat kiri kananmu, nyatakan tergoyahkan. Nyatakan tergoyahkan. Nyatakan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Dalam kuasa, untuk terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Yang luar biasa. Amin. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Haleluya.
atas segala raja. Katakan tergoyahkan, amin. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan. Dia hidup. Dia hidup dan Haleluya. berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Dalam sedang kuasa dalam tubuh. kuasa tutup dalam namanya. Yang luar biasa, Yesus. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita besar. Kurang semangat. Tuhan kita besar. Tuhan kita berkuasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Masih tetap berdiri. Bersorak-sorai muliakan namanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa Katakan kita. satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Amin. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Ya perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Muliakan namanya. Amin. Dia berperang ganti kita. Amin. Berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatkan jiwa Sama-sama kita. katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Amin. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Masih tetap berdiri karena kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Karena Engkau Tuhan penolongku yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku Tuhan. Sehingga aku tak takut menjalani hidup ini Tuhan.
kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan Tuhan, Saat ku berjalan, amin. kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin, amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu Dan tempat ini saya terbaik serahkan bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Kau ajaib, besar, agung. Engkau mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, karena Engkau saja yang patut kami agungkan. Kami ada di sini oleh karena kemurahan kasih-Mu, karena kebesaran Tuhan. Amin. Kami hidup hanya karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak Tuhan telah memuji menyembah Engkau Tuhan dengan pujian penyembahan ini. Tiba saatnya kami akan menikmati firman Tuhan yang dapat mengubah, memulihkan, menyembuhkan, memberkati hidup kami. Tanpa firman-Mu kami akan kesasar, kami akan terhilang. Tetapi hari ini suatu pertanda bahwa Allah begitu mengasihi, Allah baik bagi kami, sehingga firman Tuhan ada untuk kami. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus. Berkati setiap hati di pagi ini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang siap menaburkan benih firman ini, biarlah Roh Kudus mengurapi dengan kuasa dari alam atas, sehingga firman Tuhan menjadi berkat untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom.
Pagi ini saya senang sekali ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang ada di Sehati di sini. Saya tahu semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada lagi, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan saya ada di sini, dan saya berterima kasih buat Bapak Pendeta sama Ibu yang berikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sebenarnya saya kemarin baru dari Ambon juga. Saya pulang ke Sorong. Saya ada urusan sesuatu di sana menyangkut anak saya yang di Angkatan Laut. Tugasnya dia ditempatkan di Ambon, di Tauhiri. Namun ada masalah di situ. Karena saya harus pulang, saya urus dan Tuhan campur tangan. Selesai dengan baik. Saya menghadap jenderal bintang 2, bahkan bintang 1, karena semua harus lewat prosedurnya dan semua masalah itu berjalan baik karena Tuhan. Ya, saya tidak andalkan manusia karena Tuhan. Sebenarnya kita ini siapa, tapi Roh Kudus yang memberkati, menyertai sehingga aman, tentram, dan selesailah masalah itu karena Tuhan yang menolong. Anak saya ada di Sorong, dia diberikan cuti 14 hari dan dia sementara ikut pelatihan untuk pasukan Pampers, ya, kawal presiden yang akan turun, dan saya bersyukur apa yang Tuhan buat semua baik. Anak saya 4, ya saudara mungkin tidak asing lagi bagi saya karena saya ini pernah di Seram Selatan. Saya bertugas di Samasuru sampai saya kembali ke Papua. Anak saya 4, 1 kerjanya di Freeport, 2 di kapal, yang ketiga yang Angkatan Laut, dan yang keempat bantu berdoa dari saudara semua supaya Tuhan tolong dia. Saya punya anak 4, 3 laki-laki, 1 perempuan yang bonso. Dia tes poluan baru-baru dia lolos tapi tidak terpilih karena dipilih hanya 1 dari orang seberang. Dari begitu banyak orang 1 saja yang terpilih. Tapi saya tahu bahwa Tuhan punya maksud ada. Orang tanya, Pak Pendeta, kenapa anak-anak 1 tidak sekolah pendeta? Aduh, saya bilang bahwa melayani Tuhan itu panggilan khusus. Jadi saya tidak bisa paksa, hanya saya bicara, saya dorong. Tapi untuk paksa tidak bisa. Karena itu panggilan khusus yang dimana sampai akhir hayat hidup. Saya bilang kalau memang itu panggilan khusus, ya sampai kapanpun dia, kalau dia kerja juga dia akan berhenti kerja, dia akan melayani juga. Tapi saya anjurkan Nyong Nona kalau melayani Tuhan bukan saja jadi seperti Bapak Pendeta yang di depan lalu khotbah, lalu ini bukan saja apa, tapi kamu kerja, berkat-berkat yang Tuhan kasih untuk kamu bantu bapak, mama, orang lain yang kekurangan, bantu pelayanan, itu melayani. Saya bilang begitu. Melayani itu bukan saja jadi pendeta di depan lalu khotbah dan lain sebagainya, saudara. Sapu gereja, babat rumpu, saudara berkati hamba Tuhan, ya toh? Itu melayani Tuhan. Tapi pelayanan secara khusus untuk dipanggil melayani Tuhan itu khusus. Jadi kalau tidak dipanggil, pasti saya tahu pasti gagal di tengah jalan. Tapi syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kami semua ada karena kemurahan dan kasih Tuhan. Mungkin saudara belum tahu saya, nama saya itu Nikodemus Watimena. Yang tidak asing lain. Saya bersyukur, terima kasih hari ini. Saya diberikan kesempatan, saya pulang ke sini untuk istri saya punya mama yang sakit di sini. Karena istri tidak bisa sendiri datang, dia minta saya datang lagi. Dan puji Tuhan, di mana kita ada, kita harus jadi berkat. Amin. Jadi berkat. Bapak Willy ini sudah ke sana kemarin, sempat melayani juga di gereja yang kita layani.
Dan kita diberkati, mungkin Bapak Willy balas kapan. Jadi anak Tuhan itu tidak perlu tegang, ya, tidak perlu muka panjang, tidak perlu bersungut-sungut, tapi kita harus selalu bersukacita dalam Tuhan. Amin. Ya, makasih Ibu. Harus bersukacita. Kita ada di dalam berbagai-bagai masalah, persoalan, tantangan hidup, baik itu pribadi, keluarga, rumah tangga, baik itu dalam masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi anak Tuhan itu harus tetap bersukacita. Amin. Ya, bersukacita di dalam segala hal. Sakitkah, sehatkah, tidak makankah, makankah, tetap harus bersukacita. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan hari ini saya khotbah, kalau Roh Kudus suruh saya panjang, kalau pendek. Karena kita berdiri khotbah itu bukan karena siap khotbah yang bagus-bagus lalu dan lain sebagainya, tapi kadang-kala siap khotbah yang lain, Tuhan pimpin lain. Tapi marilah kita ikuti pimpinan Roh Kudus sehingga kita semua diberkati Tuhan. Hidup ini bukan oleh kuat gagah tetapi oleh Roh Tuhan. Firman Tuhan bilang begitu. Di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur saya akan khotbah itu pagi ini. Jadi kalau panjang duduk saja. Karena firman Tuhan katakan lebih baik dalam rumah Tuhan 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Duduk biar sampai sore, ya kita cerita firman Tuhan itu lebih bagus. Firman Tuhan terbaca di dalam kitab Mazmur pasal 37. Ayat yang sudah biasa untuk kita hari ini. Di dalam kitab Mazmur pasal 37, kebahagiaan orang fasik itu semua. Judulnya, perikopnya dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Kadang-kala kita orang berbuat untuk kita ingin balas. Tapi firman Tuhan bilang tidak usah. Kalau orang marah saudara, tidak perlu. Karena firman Tuhan bilang begitu. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan. Dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan usah marah. Orang berhasil, kadang-kala orang iri hati toh. Tapi firman Tuhan bilang tidak usah. Kita belajar bersyukur dengan orang yang berhasil. Ingat itu. Firman Tuhan bilang bahwa berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi marah itu tidak ada keuntungan, hanya membawa kejahatan, pertengkaran, perselisihan dan lain sebagainya. Tidak boleh marah. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah, firman Tuhan bilang, sudah tidak ada lagi. Oke?
Sekian jauh pembacaan firman Tuhan dan saya berbicara di sini. Biasa orang khotbah itu kan harus topik, judul. Saya berbicara di sini 4 langkah iman merubah kegagalan menjadi sukses. Jadi kalau saudara mau sukses harus ikuti firman Tuhan. Amin. Ya. Semua orang itu ingin sukses. Dia tidak mau gagal, baik itu rumah tangganya, usahanya, pribadinya kan dia tidak mau. Ingin mau semuanya itu sukses dalam hidup. Apapun yang dia kerjakan sukses, apapun yang dia cita-citakan itu sukses. Dan semua harus sukses. Dan kalau kita mau seperti itu, kita harus ikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gelap dan terang, hidup dan mati, baik dan buruk, susah dan senang, gagal dan sukses adalah 2 sisi kehidupan. Namun alam mendambakan terang dan bukan gelap. Hidup dan bukan mati. Baik dan bukan buruk. Senang dan bukan susah. Sukses dan bukan gagal. Jadi kalau gagal itu dari kita sendiri. Kita tidak mau ikuti apa yang Tuhan katakan. Jadi Tuhan ingin semua itu indah, baik bagi kehidupan kita. Hanya setiap kita yang perlu menemukan iman dan kesanggupan Tuhan. Kesanggupan Allah. Itulah sebabnya, karena daripada Dialah berasal 2 sisi kehidupan tersebut. Di dalam ayat firman Tuhan, kita baca di dalam ayat 3, 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ayat-ayat tersebut, ayat firman Tuhan ini memberikan langkah-langkah sukses di dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari kita ikuti, ada 4 langkah untuk menikmati kesuksesan di dalam kehidupan kita. Dalam ayat 1 sampai 10 ini. Yang langkah yang pertama yang kita harus lakukan ialah langkah iman, yaitu percaya kepada Tuhan. Ada amin? Kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Dia itu adalah sumber segalanya bagi hidup kita. Dan percaya itu bukan hanya di bibir, tetapi benar-benar sesungguhnya dari dasar hati kita. Dari hidup kita. Kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di luar akal dan pemikiran kita. Karena firman Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Amin. Tepuk tangan dulu kah? Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sudah katakan seperti itu. Di dalam ayat 3, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi langkah pertama percaya kepada Tuhan dan harus tindakan yang bagus. Firman Tuhan bilang kepada kita, dalam hal kita percaya kepada Tuhan ada tindakan. Tindakan kebaikan. Jadi saudara tidak bisa bilang, aduh saya ini orang percaya kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh. Tapi saudara tidak punya tindakan kebaikan, percuma. Harus berbuat baik. Karena firman Tuhan bilang kalau orang berbuat baik itu biar berbuat baik terus sampai mati. Memang ini sulit, tapi kita harus lakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu saudara bisa cerna itu sendiri. Apa yang kita harus lakukan? Yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kebaikan bagi orang lain.
Lalu lepas dari itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan bilang kebaikan, lalu kesetiaan. Di dalam ayat 3b itu, firman Tuhan bilang kepada kita bahwa diam di negeri dan berlakulah setia. Kadang-kala orang bilang begini, bersaksi itu, biasa ada kasih kesempatan untuk kita bersaksi. Jadi apapun terjadi Tuhan, aku mau setia sampai mati. Atau biasa banyak kita dapat seperti itu. Tado itu ibu itu di mana? Bapak itu di mana? Wih, dia masalah begini, begitu. Saya sudah janji setia sampai mati. Padahal karena masalah sedikit saja sudah tidak setia kepada Tuhan. Bahaya begini orang-orang percaya seperti ini. Firman Tuhan bilang kita harus setia sampai mati. Kesetiaan itu perlu. Sampai mati kita harus setia kepada Tuhan. Kalau saudara ingin sukses di dalam hidup, saudara harus setia. Tidak ada sesuatu yang bisa kita dari kasih Tuhan. Amin. Makanankah? Minumankah? Pakaiankah? Pagi tadi istri saya bilang ke saya, Pak, saya lupa bawa pakaian. Saya bilang harus pakaian. Saya bilang pilih pasar, ada pakaian banyak. Akhirnya dia pakai sandal kita, tidak ada sepatu. Tapi itu Tuhan tidak lihat. Tuhan lihat ini, bukan lihat itu bagus ini. Pak Pendeta nih safari sepatu, bukan. Orang barat itu biar dia khotbah dengan baju khusus tidak masalah. Karena firman Tuhan bilang hati. Kalau saudara moi dari luar tapi hati terbagus, no way. Saya bilang pilih di pasar. Ada pakaian banyak di sana. Pilih saja lalu ambil, lalu kita ibadah. Ya, dengan ipar itu, mana ipar itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa pisah kita dari kasih Tuhan. Kita harus setia, bahkan setia sampai mati. Amin. Sekarang banyak rumah tangga orang Kristen itu hancur karena tidak setia. 85% kalau kita belajar, orang Kristen itu punya perceraian. Bahaya nangka ini. Bukan bahaya kau ini, tapi bahaya nangka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, waktu pacaran, ya toh, hebat, masih muda, gagah, masih lihat cantik. Waktu mulai anak 1, mulai anak 2, mulai lihat karir itu, apalagi kalau ibu-ibu itu tidak kalesan-kalesan diri, bahaya. Harus moi, ibu-ibu itu biar sudah ini tapi harus moi bagi siapa? Bagi Pak Tua dan bagi Tuhan. Amin. Orang bilang, pelayanan itu nomor 1. Siapa bilang? Rumah tangga itu perlu. Kalau rumah tangga terbaik, kau pun pelayanan juga terbaik. Nomor 1 itu keluarga, rumah tangga. Jadi ibu-ibu harus perhatikan diri baik-baik. Ya toh? Amin. Amin. Harus bijak. Firman Tuhan bilang harus bijak, setia. Bahkan firman Tuhan bilang harus setia sampai mati dan sampai tua. Jangan lihat lain lalu mulai miring mata, sampai tua lagi. Jangan lihat lain lalu mulai cilaka 12. Setia sampai mati. Harus bijaksana. Pace-pace itu kerja dengan susah payah banting tulang, ya toh. Ada orang bilang istilah banting tulang tuh. Dulu saya ada nonton satu film. Banting tulang kerja keras jadi kaya. Jadi dia sangka banting tulang. Dia film itu saya ketawa sampai saya perut sakit. Dia ambil tulang sapanggal, baru dia banting. Kata itu kerja banting tulang. Kata itu supaya jadi kaya. Bukan seperti itu. Artinya bapak-bapak ini kerja keras, kadang-kala pulang lagi cerewet. Bahaya ini.
Banyak rumah tangga Kristen begitu. Akhirnya dia suami tidak bisa tahan, dia pergi yang cepat mengambil hatinya, merayu dia, ya tuh perhatikan dia, akhirnya dia pergi ke orang lain. Karena ibu-ibu tidak perhatikan suami. Dia pulang kerja capek-capek, sudah bikin dia pun kesukaan, ingat itu. Kopi kah, teh samangko kah, dia pulang capek-capek, dia duduk. Mama datang, Pak, ini kopi secangkir. Aduh, hati lulu batu. Ya, dengan baju yang rapi, mungkin urep merah sedikit. Ya, mantap. Harus begitu. Ya. Saya juga pernah begitu, saya capek, ma itu kasih keluar teh. Hati saya, aduh, istri saya ini hebat sekali. Pulang dapur, pulang dia sudah masak, pulang rumah sudah bersih. Karena ada ibu-ibu yang pemalas. Itu anak Tuhan ini harus bijaksana. Orang Ambon bilang bola balik tangan, jangan tinggal duduk. Orang bilang tinggal duduk lalu kepeng itu dia jatuh dari langit, kan tidak mungkin tuh. Harus rajin. Saudara baca kitab Amsal. Istri yang bijaksana itu bagaimana? Bangun pagi-pagi, membuat sarapan bagi keluarga, anak-anaknya. Dia membeli sebidang tanah, dia mengolahnya, usahanya. Yuk. Jadi kalau ibu-ibu bola balik tangan tidak salah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maksud saya sini, kita harus punya tindakan kesetiaan, setia buat Tuhan. Itu pertama. Setia mengasihi Tuhan, ujangkah, panaskah, kapankah, kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan bilang, jangan lalai berhimpun bersama-sama. Ada sekarang satu telepon saya ada Manado. Halo, ya pendeta, saya sekarang tidak ibadah lagi di gereja. Kenapa Bu? Iya begitu, karena gereja jauh, bahaya. Lalu Ibu, saya cuma lihat lewat televisi, bahaya nangka nih. Ada orang Kristen sekarang canggih begitu, apalagi sudah live. Begini cuma lihat lewat ini. Ini kan corona tuh, kita bersyukur, terima kasih karena corona sudah level 2. Jadi saya juga tidak vaksin. Tapi Tuhan tolong saya berjalan. Belum periksa di kapal, saya bilang itu. Saya tidak vaksin. Karena saya begini. Oh ya. Karena dulu saya status pendeta. Pendeta. Tapi maksud saya di sini Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam percaya kepada Tuhan ada tindakan kesetiaan. Setia melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena nggak ada orang Kristen yang skakar. Semboles skakar. Belajar dari firman Tuhan dari gereja mula-mula. Saya tekan kepada jemaat itu begitu. Belajar dari gereja mula-mula. Artinya bukan saudara menjual harta milik lalu saudara bagi per semua. Nanti saudara jadi susah. Bukan begitu. Tapi makanya kita harus belajar bahwa kehidupan anak Tuhan, orang Kristen itu bagaimana. Dan ingat jangan lupa kasih mula-mula yang kita pertama bertobat itu. Pertama bertobat itu gebu-gebu. Mau lakukan apa saja. Kalau panen sesuatu dari kebun. Oh ini pendeta punya bawa ke pastoring. Lama kelamaan sudah tidak lagi. Nah ini bahaya. Dulu kalau pendeta pergi di rumah, oh siapkan semua, ada ini. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ini bahaya nangka ini. Saudara tahu Elia dengan janda di Sarfat? Itu kelaparan. Anda di Sarfat dengan satu anak saja. Dan firman Tuhan bilang tinggallah segenggam roti dan tepung roti itu dan minyak sedikit yang ada di boleh-boleh. Nanti kalau aku berikan, janda itu bilang, aku dan anakku akan mati.
Tetapi Elia bilang, buatlah bagiku. Wah. Elia bilang, buatlah bagiku. Firman Tuhan katakan kepada kita, waktu dia buat roti dan waktu diberikan ke Elia, firman Tuhan bilang apa? Tidak pernah habis. Walaupun orang susah, tapi janda dan anaknya hidup terus. Kenapa? Karena memberkati hamba Tuhan. Amin. Jangan secangkir air saja. Saudara pergi, hamba Tuhan ini kunjungan ke rumah, secangkir air saja. Diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Kadang-kala kasih mula-mula hilang air zaman. Mari kita lebih meningkatkan itu. Kita lebih setia lagi untuk Tuhan. Setia melakukan apa yang Tuhan mau. Setia. Kadang-kala orang Kristen itu, orang bilang corona, susah bisa bikin apa-apa lain. Setia, tapi kita tetap hidup. Kita tidak ibadah beberapa waktu di Papua, karena barang ini sudah. Lalu bilang nanti hamba-hamba Tuhan bagaimana, susah. Oh, saya bilang saya tidak perlu. Saya bekerja dengan tangan sendiri, saya hidup. Saya tidak perlu. Makasih kak, tidak kak. Saya tetap hambanya. Saya bilang begitu. Tuhan pasti, dan saya bilang kalau saudara berikan untuk saya, itu bukan dari saudara. Tapi itu dari Roh Kudus yang gerakan hati saudara. Jadi ada orang yang membantu juga. Kasih per orang, sekakar. Kalau lihat orang lain susah, harus. Kalau saudara lebih harta kekayaan itu kita tidak bawa sampai mati. Saudara punya uang miliar-miliar, saudara punya mobil hebat-hebat, rumah bertingkat-tingkat di mana-mana, tapi saudara mati bawa tidak. Belajar itu. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang lebih baik di rumah duka. Karena waktu orang kaya itu mati, yang pergi hanya apa? Celana satu, baju satu, syukurlah kalau dong kasih pakai sepatu. Mau sepatu itu percacing makan. Terus kalau dong syukurlah pakai dasi, boleh. 2 kali 2, tanah hektar, tapi kalau mati 2 kali 2. 1 kali 2 kak, 2 kali 2 saja. Jadi pikiran yang Kristus saja. Kita berpikir itu. Jadi selama kita hidup, kita setia berbuat bagi Tuhan. Bagi Tuhan itu bagaimana? Memperhatikan orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan. Karena kita semua ini sama. Yang lebih berkati yang susah. Ya tahu? Kalau saudara makan ayam di rumah, hamba Tuhan harus makan ayam. Amin. Ya makan kasbi, hambanya harus makan kasbi. Saudara pergi mengail di laut, makan ikan, hambanya juga harus makan ikan. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kita harus setia. Kalau kita bilang percaya kepada Tuhan, kita harus setia. Dan dalam kesetiaan itu, hidup kita pasti sukses. Saya ini kalau ada dulu minggat-minggat. Tapi saya percaya ada satu bapak bilang, ada waktu. Itu artinya ada waktu. Saya setia dari tempat saya di sana itu dengan adik saya yang sudah meninggal. Susah memakan bakso satu saya bisa. Yang cuma 250 rupiah itu dulu. Tak bisa. Hidup susah. Saya itu makan kodok. Kalau saudara tahu kodok sawah, di sini jangan ada sawah apa? Di sana kan terang orang makan kodok. Kodok, saya makan kodok. Kadang-kadang saya ada minyak rebus, lalu makan saja. Saya percaya kapanpun pasti Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Jadi sekarang anak saya kerja di Freeport, yang satu kapal, yang satu angkatan laut. Ini anak saya baru telepon saya, Pak. Gimana? Ya dan saya bilang baik. Gimana? Ada uang lagi? Dia bilang. Saya bilang ada, tidak usah repot. Ada. Ya, kalau ini kasih tahu ya. Nah, dia suka kaweng. Dia kaweng orang Jawa lagi. Tapi istrinya baik.
Jadi saya bersyukur, terima kasih. Itu berkat kesetiaan. Setia di dalam hal apa juga? Memberi perpuluhan. Saudara sangka kita ini yang kasih perpuluhan. Hamba-hamba Tuhan ini diwajibkan memberi perpuluhan ke daerah. Bapak Pendeta ini mantan daerah jadi tahu. Perpuluhan setia. Ya. Itu harus. Tuhan berkati saudara dengan berkat-berkat, lalu Tuhan, saudara sekakar bagi Tuhan, dan orang-orang seperti itu tidak diberkati. Saya belajar itu. Saya bilang jemaat, saya panggil, hei, yang melayani, sini. Semua kumpul, ketua sekolah minggu, ketua kaum muda, yang memimpin ibadah, yang terlibat pelayanan. Saya bilang, hei, sini. Semua, saya kumpul, saya bilang, ingat. Kamu ini melayani sama dengan saya saja. Hah? Pelayanan ini sama dengan saya. Ingat, setia memberi perpuluhan. Kalau saya mau jadi contoh apa? Tak bisa. Saya bilang, dulu kriteria kita untuk naik jenjang kependetaan itu satu kesetiaan itu. Rajin memberi perpuluhan. Supaya ada persediaan makanan di dalam rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ingin semua sukses dan berhasil, kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus baik, kita harus setia. Itu pertama. Yang kedua, ada 4. Panjang tidak apa-apa tuh. Amin. Ya. Langkah iman yang kedua adalah gembira karena Tuhan. Jadi saudara harus hidup dalam kegembiraan. Anak Tuhan itu menghadapi susahkah, senangkah, tetap haleluya, puji Tuhan. Senang terus karena ada apa? Sukacita di dalam diri. Sejak kita bertobat memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan bilang Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita. Dan dulu hati yang tidak senang, sekarang senang. Karena ada sukacita yang diberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Dan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Jaga itu, pelihara itu. Dan firman Tuhan bilang, aduh itu yang bikin kita gembira selalu. Adakah tidakkah, tetap senang saja, haleluya. Kadang-kala yang bahaya ini ibu-ibu ini. Kalau mulai sengaja di dapur, Pak sengaja ini, Pak sengaja ini. Saya bilang berdoa. Berdoa. Kadang-kala saya ada bawang, saya ada beras, saya ada apa lagi. Ikan kah? Mulai bersungut dan lain jang. Senang saja. Firman Tuhan bilang di dalam ayatnya yang keempat itu. 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira karena Tuhan, bukan karena saudara memiliki harta banyak lalu gembira. Orang Kristen itu kadang-kala begitu. Wih, dapat uang banyak, senang. Mobil satu, senang. Kadang-kala begitu, pas karena susah bersungut. Mulai bersungut, menggerutu. Dan orang yang bersungut tidak sampai kepada tujuannya. Orang yang hidup dalam persungutan tidak akan menikmati berkat Tuhan. Contoh, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang cuma mengkali berapa hari Pak William? Yang cuma berapa hari sampai tanah Kanaan dari Mesir? Paling tinggi 7 toh. Ya, kalau cepat bisa 3 kapal. Karena saya pernah ke sana, saya naik bis dari Laut Mati ke Mesir. Itu hanya 7 jam. Bis itu. Jadi kalau ya paling yang seperti Pak Pendeta bilang 7 hari dari Mesir ke Kanaan. Tidak jauh. Tapi kenapa Tuhan putar 40? Karena bersungut. Itu saja. Jadi orang Kristen hidup jangan bersungut, tetapi harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dan firman Tuhan bilang kita harus selalu bergembira. Karena siapa? Karena Tuhan. Haleluya.
Saya senang karena saya jadi orang Tuhan. Saya senang karena saya jadi orang percaya. Saya senang karena saya mewarisi kerajaan Allah. Hidup kekal yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Senang jadi anak Tuhan. Tepuk tangan kalau saya khotbah seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bergembira itu adalah ciri anak Tuhan. Jadi kalau saudara lihat orang yang muka asam bersungut, bukan anak Tuhan. Bukan kita tuduh toh. Tapi memang Alkitab bilang begitu. Itu ciri anak Tuhan. Ciri orang percaya kepada Tuhan. Dia hidup selalu di dalam sukacita, gembira. Dia katakan terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Halo, bagaimana Pak Pendeta baik? Baik. Padahal ada pokoknya saya ada apa-apa di dapur ini. Tapi tetap baik, gembira. Tapi orang Kristen itu kadang-kala menghadapi semua itu, mukanya parah. Cilaka 12 bikin kita hati juga susah. Bahaya. Tapi mari hidup kita. Langkah yang kedua adalah gembira karena Tuhan. Karena itu ciri anak Tuhan. Gembira adalah ciri orang-orang yang diberkati Tuhan. Ciri orang-orang benar. Yang berjalan seturut dengan janji-janji Tuhan. Jadi dia tidak bersungut-sungut karena dia selalu membaca firman Tuhan dan firman Tuhan itulah jaminan janji-janji itu menguatkan hidupnya. Bahwa benar saya menjadi anak Tuhan ini lebih dari segalanya. Tidak bisa ditukar dengan apa-apa. Adakah tidakkah tetap terima kasih Tuhan. Engkau baik dan sungguh baik bagi hidup ini. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kalau hidup mau sukses, rubah kegagalan jadi sukses. Yang kedua tidak, tadi gembira karena Tuhan. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Tanpa mempertanyakan apakah ini kehendak Tuhan apa tidak. Ayat 5 dia bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan hidup, jangan serahkan hidup separuh. Saya serahkan persen saja. Saya hidup bagi dunia. Jangan, sepenuh hidup serahkan bagi Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen itu sulit. Digalap dia galap. Yang diputih dia putih. Tidak sepenuh hati menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita, kita harus menyerahkan hidup. Kita harus berjalan sesuai dengan janji-janji firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kepada kita, kita harus berserah kepada Tuhan. Tanpa mempertanyakan apa kehendaknya. Kalau kita angkat tangan berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti turun tangan. Itulah sebabnya kalau kita menyanyi itu kadang-kala mau berserah. Dulu-dulu. Berserah. Dulu-dulu itu kalau kita berdoa, ya dulu-dulu itu harus berlutut. Datang di gereja, ada bangku satu-satu berlutut dulu berdoa, baru berdiri duduk. Berserah dulu. Kalau melihat Tuhan kerja tuh harus begitu. Tapi sekarang susah seperti itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kita harus serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mau lihat Tuhan kerja di dalam hidup kita, kita berserah, kita angkat tangan kepada Tuhan. Artinya kita minta pertolongan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan tidak bisa jadi apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa. Tanpa Tuhan saya tidak berhasil dalam hidup. Saya harus berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan. Amin. Saudara angkat tangan.
dan memberkati hidup pribadi, keluarga saudara. Amin. Ya, tidak lama lagi, yang terakhir saja, kalau saudara ingin berhasil dalam hidup, yang keempat, yang terakhir, yaitu firman Tuhan bilang langkah yang keempat adalah menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Firman Tuhan bilang, ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dan ayat 7, berdiam diri. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri itu artinya apa? Saudara duduk sajalah berdiam. Berdiam diri itu artinya berdoa di hadiratnya. Amin. Berdiam diri, berdoa. Lalu apa? Nantikan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerja, apa yang Tuhan mau, nantikanlah Dia. Jangan berjalan semaunya kita. Ya. Jangan seenaknya hidup kita, karena kita ini bukan kita lagi. Tapi kita ini harus dipimpin oleh Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, nantikan Tuhan memerlukan kesabaran. Sabar saja. Bapak, ibu, nyong, nona, jangan kabur. Ada nona-nona, jangan kabur pilih jodoh. Iya toh? Jangan. Nanti susah. Saya selalu bicara ke anak-anak muda tuh. Muka-muka mah biru, silakan pilih iko mau. Ma pilih yang mabuk, muka-muka biru. Nanti Tuhan. Kalau kita nanti Tuhan itu paling terbaik. Ya. Tuhan kasih itu paling manis, paling bagus. Walaupun dua insan ini tidak bisa berbeda toh. Kadangkala siapa bilang saya ada anu-anu dalam rumah. Tapi kita cakap menanggulangi semua. Jadi bagi anak-anak muda pilih yang terbaik. Terang dan gelap tidak berjodoh. Amin. Ya, kalau mau hidup sukses harus bahagia, rumah tangga harus yang terbaik bagi Tuhan. Harus memerlukan kesabaran. Sabar ini susah. Menunggu waktu Tuhan. Menunggu waktunya. Sehingga kadang-kala kita ambil keputusan sesuai berdasarkan apa yang kita mau. Kita tidak bisa menantikan waktunya Tuhan. Akhirnya susahlah di dalam hidup kita. Di dalam apa yang kita lakukan. Kita mau dengan keinginan, kemauan kita. Akhirnya susah dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita. Bahwa dalam menantikan Tuhan, kita harus sabar. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita. Orang yang sabar besar pengertiannya. Dan firman Tuhan katakan kepada kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Tepuk tangan. Jadi kalau saudara sabar, firman Tuhan katakan bahwa saudara itu melebihi seorang pahlawan. Yang apa? Dia berperang dan tidak pernah kalah. Dia selalu menang di dalam hidup. Sabar, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti berkati saudara. Pasti sukses. Saya bilang sukses, pasti sukses. Karena firman Tuhan bilang seperti itu. Nantikan Tuhan perlu hati yang teguh. Kuat, kokoh. Ya, teguh. Walaupun ada badai, ada topan. Melanda perahu kehidupan. Ya. Orang yang menaik di atas itu pasti banyak gelombangnya. Menjadi orang yang sukses itu harus begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih perlu hati yang teguh. Jangan tergeser. Jangan terpengaruh. Pendirian itu harus tetap. Jadi orang Kristen harus punya pendirian. Sekali saya mandi, tetap saya basah. Anak Tuhan tetap anak Tuhan. Amin.
Haleluya. Hati yang teguh, ada badai, ada topan melanda perahu kehidupan kita. Pribadi, rumah tangga, tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun terjadi, saya harus tetap setia kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kepada kita, ada berkat Tuhan yang menantikan orang yang benar. Firman Tuhan bilang, tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan akan mewarisi negeri. Orang menanti-nanti Tuhan itu mewarisi negeri apa? Mana kita pun negeri? Sehati. Ini kita pun negeri. Ada yang potong pusa di sini. Saya itu potong pusa di Akong. Tapi saya di Papua. Di Sorong. Tinggal sudah 30 tahun lebih. Firman Tuhan bilang, orang menanti-nantikan Tuhan dengan sabar itu mewarisi negeri. Negeri apa? Sana, kita pun negeri. Amin. Sorga, Yerusalem baru itu kita pun negeri. Jadi siap diri untuk itu, saudara yang dikasih. Kalau saudara menanti Tuhan dengan sabar, saudara akan menikmati negeri yang indah, yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau sukses 4 langkah itu, mari kita lakukan di dalam hidup kita. Pertama, percaya Tuhan. Yang kedua, bergembira karena Tuhan. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Dan keempat, menantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Suara saya terbatas, tapi Roh Kudus memberkati saudara. Selalu firman Tuhan ada di hati kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Pendeta yang menyampaikan pimpin ibadah. Puji Tuhan. Sudah diberkati Tuhan? Amin. Berapa banyak diberkati Tuhan? Bisa angkat tangan. Bisa beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Percaya kepada Tuhan. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Berserah sungguh kepada Tuhan. Dan nantikan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa atas hidupmu. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Kita aminkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Engkau yang meresponi kebenaran firman Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami percaya, kami percaya, percaya. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tetap percaya. Tetap bersuka cita, tetap berserah sungguh kepada Tuhan, dan tetap nantikan Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Apa yang menjadi pergumulanmu, persoalanmu, masalahmu, katakan itu kepada Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Yesus. Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. haleluya, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna. Hanya Kau Tuhan menolongku, Yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. kasih-Mu sanggup, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh ku berserah, Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. sungguh ku percaya. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. kuasa-Mu ya Tuhanku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku Yesus, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan menolongku. Amin. Amin. Yang selalu setia, Yang selalu setia bersamaku.
yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini. Tetapi satu hal yang Tuhan mau tetap percaya kepadanya. Tetap berserah sungguh kepadanya. Kuasanya tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang melakukan segala sesuatu lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih dari ekspektasi saya dan saudara. Yang mampu berbuat lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu angkat tanganmu tetap kepada Tuhan. Beta seng tahu apa yang menjadi pergumulan keluargamu. Beta seng tahu apa yang menjadi pergumulan pribadimu. Beta seng tahu apa yang menjadi ekspektasimu ke depan. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib atas kehidupanmu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kalau hari ini, pagi hari ini engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan Tuhan lihat hatimu. Dan Tuhan tahu apa menjadi tindakanmu. Maka Tuhan akan turun tangan atas keluargamu. Atas pribadimu. Atas orang tuamu. Atas anakmu. Atas saudaramu. Atas adik kakakmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan. Haleluya. Atas pekerjaanmu Tuhan akan turun tangan. Akan masa depanmu Tuhan akan turun tangan. Atas apa yang engkau perlukan Allah turun tangan. Haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Haleluya. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Tinggikan, tinggikan. Kami agungkan. Kami muliakan. Kami agungkan. Kami besar. Engkau besar. Engkau besar. Engkau besar. Engkau besar. Tuhan ajaib. Tuhan ajaib. Tuhan mulia. Tuhan heran. Tuhan heran. Tuhan heran. Tuhan heran. Tuhan mulia. Tuhan agung. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Engkau besar. 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 Haleluya. 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 Ajaib. 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 Amin. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami mau mengikuti kebenaran firman-Mu. Haleluya. Karena Engkau mau kami melakukan firman-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersama Di dalamku. di dalamku. Jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersama Di dalamku. di dalamku. Jadi bukti kebesaranmu. Mari agungkan Dia, muliakan Dia dan katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau
Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun sakit penyakit kami, tangan Tuhan, Yehova Rafa itulah yang sudah menyembuhkan kami. Yang kekurangan Tuhan, berikan berkat-Mu atas kehidupan kami. Engkau Yehova Jireh. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, berikan kemenangan bagi kami. Dan kami percaya kami mendapat kemenangan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga Allah yang baik. Berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan Allah, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Do, tahap hari kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kuat kuasa-Mu ada, dan Allah menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Opa dan Oma Parihala kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Oma Mehmet kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Ibu Soplantila, kuasa Allah ada bersama-sama dengan mereka. Dan kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Meteraikan itu dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dan bukan hanya sekedar mendengarkan, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya pada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya atas nama jemaat Tuhan menyampaikan terima kasih untuk Pak Pendeta Nick Watimina yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dulu saya 5 tahun di Sorong, jadi bersama-sama dengan beliau yang sempat ada di kepengurusan wilayah Seram Selatan. Di Sorong juga, ya waktu itu belum ada kabupaten, belum ada kota. Ya sama-sama, dan puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati. Beliau adalah ketua wilayah GSJA Kabupaten Sorong. Ya, Tuhan memberkati kita semua, dan terima kasih untuk berkat yang sudah diberikan menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Ibu yang sudah ada bersama-sama dengan kami, Ibu Dana yang sudah ada bersama-sama dengan kami juga. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Diaken yang akan memberikan beberapa pengumuman. Shalom, umat Tuhan. Shalom. Saya akan membacakan warta ibadah sepekan Minggu 17 Oktober 2021. Yang pertama, ibadah raya secara online dan onsite dengan prokes, menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 jam 9:30. Sekolah Minggu depan juga tanggal 24 Oktober 2021 jam 9:30. Mesbah doa Family Sign hari Selasa dan Kamis jam 21 atau jam 9 malam. Yang berikut, jemaat sidang, staf pastoral dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, yang berulang tahun Bapak O Trisakota ke-51 tahun, tanggal 11 Oktober 2021. Panjang umur, Tuhan memberkati. Pada yang berikut, gereja menyarankan dan menghimbau agar jemaat melakukan vaksin COVID-19, dan sebelum melakukan vaksin, pastikan bahwa jemaat tidak memiliki penyakit bawaan. Yang kedua, gereja menghimbau saat jemaat berpergian atau dimanapun berada, selalu memperhatikan prokes untuk menjaga dan menghindari saudara dan orang lain dari virus COVID-19. Demikian warta sepekan kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktunya bagi kita untuk memberi persembahan bagi Tuhan. Saya minta bantuan Ibu Sar dan Bapak Ibu yang bertugas untuk mengambil persembahan boleh membantu kami. Ibu Sar akan berdoa untuk persembahan kita.
besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Tanda Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di saat siang hari ini dengan kasih Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya Yesus. Terlalu banyak yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Ku tetap cinta, Tetap setia.
Ini doa kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Engkau, kami tetap setia kepada Engkau walaupun apapun yang terjadi atas hidup kami. Dengan kasih Tuhan, Ibu Gembala akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, berdoa untuk yang berulang tahun, berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan tetap menolong. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih buat lawatan Tuhan bagi kami. Kami percaya waktu kami pulang dari tempat ini ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada kecukupan terjadi karena Engkau Allah berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang bagi kami untuk menuntun kehidupan kami menjalani hari-hari kami yang semakin sulit. Dan biarlah kehidupan kami terus mempercayai hidup kami kepada Tuhan. Dan firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa buat bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami sangat yakin dan percaya bahwa semua ada di dalam kendali Tuhan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mengusir setiap virus-virus yang mematikan di dalam nama Yesus. Tuhan, biar Engkau berkuasa atas bangsa kami. Biar nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Semua orang akan melihat perbuatan Allah dan memuliakan Tuhan. Karena Engkau telah membebaskan kami dari segala macam penyakit sampar yang sedang merajalela. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Bangsa kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Karena kami percaya bahwa tangan Tuhan ada di atas bangsa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai kepada daerah. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biar hikmat Tuhan ada di atas kehidupan mereka dalam memimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa buat organisasi kami, Gereja Sidang Jemaat Allah. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami, pemimpin pusat, pemimpin daerah, wilayah, sampai hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja lokal. Biar Tuhan tolong kami untuk setia kepada Tuhan, untuk berdiri menjadi saksi bagi Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dengan dunia ini, kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap mencintai Tuhan, sebab Tuhan telah melakukan keajaiban di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk rapat kerja daerah yang akan berlangsung tanggal 20 sampai dengan 21 Tuhan, 23 Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Walaupun ini lewat Zoom, tetapi kami percaya bahwa Tuhan bekerja di sana. Tuhan menolong semuanya akan berjalan dengan baik untuk kepentingan organisasi ini dan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau Allah yang setia. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun. Bapak Ot, Risa Kota, kami taruh ke dalam tangan Tuhan, memberkati. Tuhan menolong dalam setiap pekerjaan usaha, biar Tuhan selalu dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mempertaruhkan seluruh hidup kami, umat-Mu. Waktu kami pulang dari tempat ini, kami tahu bahwa kemenangan Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Dan kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu di hadapan hadirat Tuhan. Arahkan mata rohani-Mu dan terimalah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Setiap pekerjaan dan usahamu diberkati oleh Tuhan. Keluar masuk duduk berdirimu ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas kehidupanmu, atas anak cucumu, keturunanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus pasti akan datang untuk yang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan ini dengan penuh pengucapan syukur. Dan mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama ini berkati Tuhan, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Sekali lagi atas nama jemaat saya menyampaikan terima kasih untuk Panik Fatimena yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Dana yang ada bersama-sama mendampingi. Tuhan memberkati dan dari Sorong ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa untuk Nyong Aldi Tue. Tuhan memberkati. Ada bersama-sama. Mari saling berjabat tangan. Salam corona saja.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.